Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu bagian prosedur dari statistika, yang mana statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara perencanaan data, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan data, penyajian data, dan analisis data, serta membuat suatu kesimpulan dari data tersebut. Sehingga penyajian data adalah salah satu dari prosedur dari statistika. Oke, kita lanjut. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya membahas fokus pada penyajian data saja. Penyajian data ini disajikan ada dua. Yang pertama, data disajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, data disajikan dalam bentuk diagram. Yang mana diagram itu pun terdiri dari yang pertama diagram batang, kedua diagram garis, ketiga diagram lingkaran. Nanti kita bahas diagram lingkaran pun nanti akan terbagi menjadi dua. Itu untuk nanti pembahasan berikutnya. Oke, kita mulai untuk pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama dulu kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel itu terdiri dari yang pertama, tabelnya adalah berupa tabel baris kolom. Tabel baris kolom. Yang artinya adalah tabel ini terdiri dari beberapa baris dan satu kolom saja. Yang kedua, tabel berupa kontingensi namanya. Di mana tabel ini adalah tabel terdiri dari beberapa baris dan lebih dari satu kolom. Yang berikutnya adalah distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Di mana artinya adalah tabel ini terbagi beberapa kelompok, atau tabel ini biasanya digunakan untuk data yang berkelompok. Kalau kita buat suatu bagi dua, data berkelompok dan data tunggal. Kalau yang data tunggal, tabelnya itu yang dua sebelumnya, tabel baris kolom dan tabel kontingensi. Tapi untuk data yang berkelompok kita buat namanya tabel distribusi frekuensi. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah tabel berupa baris kolom. Mohon perhatikanlah tabel berikut ini. Tabel berikut ini merupakan data penjualan mobil perusahaan X dari periode tahun 2010 sampai 2015. Mohon diperhatikan baik-baik datanya. Terdiri dari satu kolom yang menyatakan ada tahun, ada banyaknya mobil terjual. Oke, dari data tersebut, mohon perhatikan, ini ada pertanyaan. Berapa banyak mobil yang terjual pada tahun 2011? Mohon dilihat pada tabelnya, 2011 adalah benar. Penjualannya adalah sebanyak 28.335 unit mobil. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak mobil yang terjual pada tahun 2013? Kita perhatikan tabelnya lagi. Betul sekali, 2013 adalah 30.800
823 unit mobil terjual. Pertanyaan berikutnya, tahun berapa penjualan mobil yang paling banyak? Kalau kita perhatikan, yang paling banyak penjualannya adalah pada tahun 2014. Atau yang lebih tepatnya lagi, 76.105 unit pada tahun 2014. Yang berikutnya adalah, tahun berapa penjualan mobil yang paling sedikit? Kita perhatikan baik-baik dari tabel berikut. Betul, tahun 2012. Karena tahun itu adalah penjualannya cuma 25.946 unit. Nah, begitulah mungkin cara membaca untuk tabel baris kolom. Oke, kita lanjut dengan tabel yang berikutnya adalah tabel kontingensi. Mohon perhatikan lagi tabel di samping ini. Tabel ini adalah menunjukkan data siswa SMPX menurut jenis kelamin. Di sini terbagi dari dua kolom. Ada kolom laki-laki, ada kolom perempuan. Ini bedanya dengan yang tabel sebelumnya. Mohon perhatikan lagi, kita lihat ada pertanyaan. Berapa banyak siswa laki-laki pada kelas 7C? Kita lihat kelas 7C, laki-lakinya sebanyak, benar, 12 orang. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak siswa perempuan pada kelas 8C? Perempuan berarti kita lihat pada kolom perempuan dan kita lihat kelas 8C pada baris tulisannya 8C. Benar, 20 siswa. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Berapa banyak seluruh siswa pada kelas 9A? Pertanyaan berikutnya lagi. Berapa banyak seluruh siswa laki-laki pada data tersebut? Pertanyaan berikutnya. Siswa berjenis kelamin apa yang paling banyak pada SMPX tersebut? Nah, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, maka ini perlu kita hitung. Pertama, pada baris kelas 7A terdiri dari laki-lakinya 13, kita tambahkan dengan perempuan yang 17, maka jumlahnya adalah 30 siswa atau 30 orang. Kita lanjut ke baris kelas 7B. Ya, 15 ditambah 16, 31. Kita lanjut kelas 7C, sebanyak 29 orang. 7D kita jumlahkan sebanyak 32 orang. 8A kita jumlahkan 11 ditambah 19 sebanyak 30. 8B sebanyak 32. 8C sebanyak 10 tambah 20, 30. 8D 12 ditambah 19 sebanyak 31. 9A 14 ditambah 17 sama dengan 31. Berarti terjawab pertanyaan yang pertama. 9B kita lanjutkan, 9C kita jumlahkan, 9D kita jumlahkan. Sekarang kita jumlahkan. Perhatikan kolom laki-laki saja. 13 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 14 tambah 11 dan seterusnya sampai ditambah 16. Kita jumlahkan pelan-pelan. Hasilnya 161. Yang perempuan kita jumlahkan. Hasilnya 215. Berarti kita bisa menjawab. Berapa banyak seluruh siswa kelas 9A? Betul, 31 orang. Terdiri dari laki-lakinya 14, perempuannya 17. Kita jumlah. Berapa seluruh siswa laki-laki pada data tersebut? 161 orang. Karena kita jumlahkan hanya kolom laki-laki saja. Siswa yang berjenis kelamin apakah yang paling banyak? Ayo, laki-laki 161, perempuan 215.
15. Jadi perempuan yang paling banyak. Oke, begini cara membaca tabel kontingensi. Kita lanjut tabel yang terakhir. Tabel distribusi frekuensi. Perhatikanlah tabel berikut. Data nilai ulangan siswa kelas 7. Dia mempunyai rentang nilai 51 sampai 60, nilai 61 sampai 70 dan seterusnya, nilai 91 sampai 100. Nah, untuk data seperti ini, tabel seperti ini biasanya dibahas untuk tingkat lanjutan atau SMA dan SMK untuk data yang berkelompok. Tapi untuk ini kita baca sekilas aja ya, untuk pengertian sebentar saja. Oke, dari sini kita lihat coba. Berapa banyak siswa yang mendapat nilai antara 61 sampai 70? Oke, kita lihat. Betul, ada sebanyak 8 siswa. Rentang nilai berapa siswa yang paling sedikit? Nah, situ ada 5 siswa, ada 8, ada 10, ada 7, ada 10. Yang mana yang paling sedikit? Betul, rentangnya 51 sampai 60 karena banyaknya cuma 5 siswa. Oke, demikian dulu untuk pertemuan kita hari ini tentang macam-macam dan cara membaca penyajian data dalam bentuk tabel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari macam-macam dan cara membaca penyajian data dalam bentuk diagram. Jangan lupa like, komen, dan silahkan dibagi video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.